Akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk yang kita telah berikan dahulu berdasarkan surah Al-Isra ayat 16 tentang amaran dan peringatan keras serta tegas daripada Allah tentang akan atau pasti berlakunya musibah, azab yang menimpa manusia. Dan itu satu kepastian apabila asbab-asbabnya telah dilaku oleh manusia. Itu yang kita akan dalami dan kita akan sambung malam hari ini. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, kita akan sambung pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita bagi memudahkan masuknya nur ilahi ke dalam jiwa kita. Maka kita dapat menjadikannya sebagai panduan hidup untuk meneruskan tugas kehambaan dan tugas kekhilafahan yang Allah bebankan kepada kita sebagai hamba-Nya. Hanya dengan panduan Al-Quran dalam pelbagai aspek kehidupan sahajalah seseorang akan dapat hidup yang diridhoi oleh Allah, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Tidak ada sesuatu yang remeh atau sesuatu yang kecil dan tak penting selagi ianya disebutkan di dalam Al-Quran. Itu adalah kita yakini benar. Tidak ada perkara yang remeh, yang kecil, yang tak penting selagi ianya disebutkan oleh Al-Quran. Ini bermakna jika Al-Quran menyebutkan, menceritakan, memberitahukan pada kita, pasti ianya perkara yang besar, yang amat mustahak untuk kita ambil peringatan dan pegangan. Karena peringatan itu datang daripada Allah yang maha mencipta alam semesta. Lebih-lebih lagi, jika yang Allah sampaikan itu berubah wa'dun, janji, atau wa'idun, berupa ancaman. Kebetulan pula kita telah dan sedang mempelajari wa'id Allah. Ancaman, peringatan yang keras daripada Allah. Beberapa kesimpulan penting daripada dua siri yang telah kita sampaikan untuk memudahkan mengingat semula. Beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, Allah telah memberi peringatan pada kita tentang kepastian turunnya azab yang akan menimpa kita di dunia. Ini cerita azab dunia. Dan azab itu ada tiga. Satu azab yang datang dari atas, dua yang datang dari bawah, tiga azab kebinasaan yang berpunca dari pergaduhan sesama manusia. Saya gunakan istilah perang saudara. Itu berdasarkan surah Al-An'am ayat 65.
Azab daripada atas difahami oleh Ibnu Abbas, yakni ia berpunca daripada kezaliman orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Sama ada kelebihan kuasa, kelebihan harta benda, kelebihan ilmu. Yang istilah Al-Quran dipanggil golongan mutrafin. Golongan mutrafin. Nah, apabila golongan mutrafin ini telah melanggar peraturan Allah, telah menderhaka pada Allah, kesan penderhakaan mereka akan menimbulkan bencana yang luar biasa menimpa seluruh umat manusia. Termasuklah yang tidak salah pun akan tertimpa azab tersebut. Itu bahayanya. Bagaimana cara untuk menghalang azab yang seperti ini? Setelah kita sampaikan ayatnya dan hadisnya, mesti ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap kita sebagai umat Islam hendaklah merasa wajib punya keberanian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berani menegur kesalahan saudara kita dan juga bersedia ditegur bila kita melakukan kesalahan. Membudayakan amar ma'ruf nahi munkar salah satu cara yang paling berkesan untuk menghalang timbulnya, turunnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu berdasarkan hadis Nabi dan juga ayat Quran surah Al-A'raf 163, 164 yang Februari kita telah pelajari. Kesimpulan berikutnya yakni bahwa timbulnya azab di dunia ini pasti berpunca atau disebabkan oleh kerana dosa. Setiap bencana atau azab musibah di dunia pasti berpunca daripada adanya dosa. Walaupun dosa tidak semestinya mengakibatkan azab. Mengakibatkan musibah, maksud saya. Saya ulangi. Musibah, bencana di dunia itu pasti berpunca daripada dosa. Tetapi tidak setiap dosa akan mengakibatkan timbulnya bencana. Itu ayat yang kita pelajari, Ali Imran 11, Nuh 25, Surah 30, tempoh hari yang telah kita pelajari. Itu kesimpulan penting dari dua siri yang lalu. Sekarang jemaah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita ini. Begini, kita boleh simpulkan bahwa tadi katakan timbulnya azab, berlakunya bencana di dunia itu berpunca daripada adanya dosa. Adanya dosa. Dengan bahasa yang lain, dengan kali ayat yang lain, timbulnya musibah, bencana di dunia ini kerana adanya penyimpangan, penyelewengan yang dilakukan oleh manusia terhadap syariatullah atau sunnatullah. Maksudnya, jika manusia telah menyimpang, menyeleweng dalam kehidupannya daripada ketentuan syariatullah, syariat Allah, atau telah menyimpang, menyeleweng, melawan ketentuan sunnatullah, ianya akan menjadi punca berlakunya musibah. Bila dua ketetapan Allah ini dilanggar, satu syariatullahnya, syariatnya, hukum hakamnya, peraturannya, boleh tak boleh, halal haram, wajib makruh, sunat, ini mesti dibuat, ini mesti ditinggalkan,
ini berpahala, ini dosa. Bila ini nama syariatullah dilanggar, akan mengakibatkan bencana. Yang kedua, bila manusia sudah melanggar ketentuan sunnatullah. Sunnatullah. Sunnatullah itu yakni peraturan hukum peraturan yang Allah melakukan terhadap alam ciptaannya. Dipanggil sunnatullah. Atau mungkin ya kita seorang Islam bolehlah mengatakan terjemahan lain yakni sebagai attribute of nature. Attribute of nature. Bukan law of nature, bukan hukum alam, bukan nature, itu orang yang tidak bertuhan. Orang tidak Tuhan mungkin mengatakan hukum alam, kan? Itu alam, itu nature, bukan. Ya betul, attribute of nature. Paling tidak dalam bahasa agamanya sunnatullah. Sunnatullah. Allah menciptakan alam semesta ini dan Allah tetapkan peraturan yang dipatuhi oleh ciptaannya sehingga alam menjadi tempat yang sangat harmoni seperti ini. Angin boleh bertiup, udara sini panas, di sana sejuk. Karena perbedaan temperature udara di satu tempat di muka bumi menyebabkan udara berpindah. Berpindah dan menyebabkan timbulnya angin. Angin pula kadang-kadang sepoi-sepoi basah, kadang-kadang angin bertiup kencang, api panas, ais sejuk. Bila kita makan kenyang, bila kita penat mengantuk, ini semuanya adalah sunnatullah. Bumi perpuk pusing pada paksinya, 24 jam sekali pusingan, berlaku menyebabkan pelakunya siang malam, bumi mengelilingi matahari untuk melakukan satu pusingan, makan masa 1 tahun, menimbulkan perubahan iklim dan cuaca. Masya Allah. Itu semuanya sunnatullah. Setiap benda yang kita jatuhkan akan jatuh ke bumi. Yang kita panggil karena ada graviti, itu namanya sunnatullah. Selagi benda itu yang kita jatuhkan itu masih di dalam kawasan graviti bumi, pasti jatuhnya ke bawah. Tapi kalau sudah di luar graviti bumi, dia tidak akan jatuh ke bawah. Ya mungkin tak melayang kemana. Itu sunnatullah. Racun boleh menyebabkan kematian bila masuk dalam tubuh kita. Bila sunnatullah ini dilanggar, akan menimbulkan bencana. Demikian juga jika sunnatullah dilanggar pun akan memberikan bencana. Sebab itu dalam hidup kita sebagai orang Islam, tidak hanya mesti patuh kepada syariatullah, tapi juga menjalani kehidupan berdasarkan ketentuan sunnatullah. Sunnatullah. Saya tunjukkan ayatnya. Bagaimana apabila sunnatullah ini sudah dilanggar, Al-Quran memberitahu kita, lihat firman Allah dalam surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum, ayat 41. Surah Ar-Rum, ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum 41. Zohara telah berlaku
nampak berlaku al-fasadu, kerusakan yang terjadi fil barri, di daratan, wal bahri, dan kerusakan berlaku di lautan. Di darat berlaku pelbagai bencana. Banjir besar ke, kemarau panjang ke, tanah runtuh ke, macam-macam. Laut pun sudah tercemar. Kerusakan di laut. Apa puncanya? Bima kasabat aidinas. Masya Allah. Dengan sebab apa yang dilaku oleh tangan-tangan manusia. Akibat perbuatan manusialah berlaku pelbagai kerusakan, bencana yang terjadi ima di daratan wa ima di lautan. Apa yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan kerusakan atau bencana? Perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar ketentuan sunnatullah. Ingat, Allah menciptakan alam semesta ini di dalam surah Ar-Rahman. Allah telah letakkan apa yang dipanggil mizan. Terjemahan Melayunya timbangan. Mizan, seimbang. Bila neraca keseimbangan, atau mungkin dalam bahasa yang bebas, ya, terjemahan bebas, ada yang mengartikan mizan itu ekosistem. Bila keseimbangan alam semesta ini, keluasan tanah di daratan dengan keluasan hutan, seimbang. Seimbang. Bila ini diusik, jamaah sekalian, hutan yang mesti ada di planet bumi, tapi dikurangi keluasannya, sehingga nisbah jumlah keluasan hutan dengan tempat hunian sudah tidak seimbang, tunggu sajalah saat kehancuran. Tunggu sajalah timbulnya musibah. Mungkin berlaku kemarau panjang, musim sudah tidak menentu, hujan asid. Uang dahulu tok dari moyang kita, dia menggunakan air untuk masak, untuk minum, ya takung air hujan saja, selamat. Sekarang mungkin hujan airnya pun sudah tidak sehat, dan lain sebagainya. Oleh sebab perbuatan tangan manusia. Kita memang perlukan buah yang segar. Karena buah yang segar mungkin mengandung banyak vitamin dan zat makanan di tubuh. Tetapi jika cara menanamnya, kita besarkan pokok, kita besarkan buahnya, kita cantikkan bentuk buahnya dengan pelbagai unsur-unsur zat-zat kimia yang berbahaya. Apakah makan buah-buahan malah menjadi sehat? Mungkin orang sakit sebab makan buah. Apa puncanya? Bima kasabat aidin nas. Jadi bila sekarang dunia mengisytiharkan cuaca tidak menentu, ada yang mereka buat istilah yang istilah yang glamour lah, climate change umpamanya. Mereka punya istilah lah, ini dipanggil global warming umpamanya. Itu kan hanya istilah-istilah untuk mengurangi rasa bersalah. Oh, ini karena ada sekarang ini global warming. Sehingga suhu, temperature di kutub utara selatan sudah meningkat. Sehingga Antartik yang dahulu oleh ais yang sangat padu, sekarang sudah mulai mencair karena temperature meningkat. Bila ais di kutub sudah mencair, maka paras air laut akan meningkat tinggi. Bila tinggi akan berlakulah gelombang air lautan.
boleh menyapu bandar-bandar depan pantai. Mereka bertanya kalau apa puncanya? Puncanya yakni global warming katanya. Climate change. Ditanya global warming itu apa? Ya, global warming itu pemanasan global lah. Oh, apa puncanya? Itu saya puncanya kan kita, bukan malaikat. Bukan tiba-tiba Allah menukar suhu udara di kutub tanpa asbab. Bukan tiba-tiba Allah menghendaki laut bergelora, gelombang tinggi, menyapu bandar-bandar depan pantai tanpa sebab. Punca semua itu karena manusia sudah melanggar sunnatullah. Sehingga ekosistem alam semesta sudah tidak stabil. Dan puncanya manusia. Mungkin karena sifat tamaknya dalam bangun. Di sana ada buat itu, buat ini. Kalau kita renungkan bersama, minta mas kadar contoh. Bom nuklir yang dahsyat itu. Yang sekarang sudah mungkin dahsyat bom nuklir. Agak-agak itu apa manfaatnya bagi manusia ya? Tidak ada sebetulnya. Bom nuklir yang dicip yang berlomba sudah, yang kosnya tidak murah itu, sama sekali tidak memberi manfaat pada manusia. Menghancurkan ada. Karena manusia ini sudah tidak ada rasa kepercayaan, saling mempercayai, kerukunan sudah tidak ada, perpaduan sudah ada, saling suudon antara satu dengan yang lain, satu bangsa dengan yang lain, sehingga timbul keinginan untuk membinasakan orang bangsa lain yang dianggap musuh. Mereka pikir daripada kami diserang, dibinasakan oleh mereka, lebih baik kita yang menyerang dahulu. Sehingga berlomba-lomba dalam dunia teknologi persenjataan. Itu bukan memberi manfaat, madarat. Hancur dunia. Itu belum kerakusan manusia dalam memajukan alam semesta. Itu yang salah satu yang dimaksud ayat ini. Sehingga berlakulah kerusakan, bencana. Bumi kita sekarang sudah tidak seperti bumi 200-300 tahun yang dahulu. Laut demikian juga. Puncanya, Allah kata, bima kasabat aidinas. Itu pasal kamu, wahai manusia, sudah melanggar sunnatullahu. Apa tujuan Allah timpakan musibah bencana yang dahulu tak pernah wujudnya? Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Karena Allah hendak merasakan kepada mereka, manusia ini, sebagian akibat sebagian apa yang mereka telah lakukan. Seakan-akan Allah kata, bencana inilah akibat perbuatan tangan kamu. Karena Allah beritahu gitu. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Supaya manusia ini kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar di sini, jemaah sekalian, bukan semata-mata mematuhi syariat Allah. Di sini maksudnya mematuhi juga sunnatullah. Kenapa saya dikatakan begitu? Ya, karena ayat tadi bima kasabat aidinas. Tangan manusia. Allah tak kata dengan sebab perbuatan tangan-tangan orang Muslim. Tak ada. Nas itu semua. Mukmin ke kafir ke Yahudi ke Nasrani ke Hindu ke Buddha. Jadi manusia sendirilah sebenarnya yang menjadi asbab, menjadi punca, penyumbang besar terhadap bencana yang berlaku di muka bumi ini. Dan kita boleh lihat kalau kita tengoklah data-data yang dikeluarkan oleh UN, Masya Allah, berlakunya bencana alam yang masih contoh ya, gempa bumi atau tanah runtuh, dalam bahasa Arab dipanggil tasyilut turbah. Tasyilut turbah dalam bahasa Arabnya. Mungkin bahasa Melayunya apa ya?
Bahasa Melayunya tahsil turbah ini uh, soil liquefaction. Soil liquefaction, jadi pencairan tanah. Tanah bukan hanya runtuh, tanah ini boleh bergerak dari satu tempat macam bah, macam air. Ya, negeri kita alhamdulillah karena tanahnya tidak begitu. Di negeri jiran Indonesia sering berlaku. Tanah itu bergerak karena satu kampung ada rumah, ada macam-macam. Tiba tanahnya putus dan bergerak macam air bah. Ya tentu bangunan yang di atasnya runtuh semuanya. Runtuh semuanya. Dan itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kalau gempa bumi kan, dan ke bumi macam-macam, Quran kata bahkan tamur. Kalau gempa bumi biasanya kita rasakan goncangannya kanan kiri dan macam itulah kanan kiri ke depan belakang. Tapi rupanya ada gempa bumi yang bukan pergerakan bumi, bukan kanan kiri, tapi naik turun, atas bawah. Jadi orang macam dilambungkan. Dan ini pernah berlaku di daerah timur Indonesia, pernah berlaku. Macam-macam bencana. Macam-macam bencana. Yang Allah nyatakan, puncanya tangan kamu, manusia. Kamu sudah melanggar sunnatullah. Bagaimana cara mencegahnya? Kembali pada ayat-ayat sebelumnya. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masalahnya sekarang ini, jam sekalian, suara orang mukmin tidak cukup kuat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apakah suara orang mukmin didengar oleh mereka yang dalam memajukan negaranya menimbulkan kerusakan yang dahsyat di planet bumi? Tak didengar. Oh, perbuatan kamu salah. Tak sepatutnya awak membina teknologi seperti ini. Ini akan menghancurkan alam, menghancurkan kemanusiaan. Tak didengar. Inilah yang Allah ingatkan. Jadi sebetulnya bumi kita ini memang dicipta oleh bukan untuk kekal, itu betul. Tapi secara perlahan tetapi pasti bumi tempat kita tinggal ini sedang menuju kehancurannya. Itu kesimpulannya. Bumi tempat kita diam ini walaupun perlahan tetapi konsisten sedang menuju kehancurannya. Boleh jadi sekian ribu tahun lagi dan dia sudah tidak seperti sekarang. Sehingga apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang bumi, apabila bumi telah diguncangkan dengan dahsyatnya, dan apabila kamu melihat nanti manusia akan berterbangan seperti mana rama-rama gunung ganang diterbangkan seperti mana kapas di atas angin, itu kebinasaan yang luar biasa. Dan bumi kita sekarang ini sedang bergerak menuju seperti itu. Perlahan tetapi konsisten. Dan puncanya adalah tangan-tangan manusia. Al-Quran sebenarnya telah memperingatkan perkara ini pada seluruh umat manusia. Hanya saja begini jamaah sekalian ya. Tadi saya katakan, peraturan Allah ini secara umum ada dua. Ya. Peraturan Allah secara umum terbagi jadi dua. Satu namanya syariatullah, kedua namanya sunnatullah. Syariatullah, sunnat. Kedua-duanya wajib kita patuhi. Tidak boleh kita melanggarnya. Syariatullah berkaitan tentang agama itulah. Ini wajib, ini sunat, ini mesti kamu lakukan, ini mesti kamu tinggalkan. Itu syariatullah. Ini dapat pahala bila kamu buat, ini dapat dosa bila kamu buat. Yang kedua sunnatullah. Bila kedua-dua ini dilanggar oleh kita, ia akan mengakibatkan bencana. Itu pasti itu. Quran yang beritahu kita. Hanya bezanya kesan musibah
atau musibah yang ditimbulkan, diakibatkan oleh kerana pelanggaran terhadap syariatullah, itu biasanya lambat berlakunya. Lambat. Contoh, orang tidak sholat hari ini. Orang tidak puasa tahun ini. Mana ia sudah melanggar syariatullah. Tapi kesan buruknya daripada meninggalkan puasa, bukan tahun itu juga dia sakit perut dan meletup perutnya, tidak. Tak. Kesannya itu lambat. Bahasa kami dahulu dipanggil time responnya lambat, panjang. Hari ini tidak sholat, bukan hari ini sakit kepala. Tak. Boleh jadi tahun depan, kesan, atau boleh jadi dekat dengan masa dekat matinya, atau tidak di dunia tapi di akhirat. Berbeza jika orang melanggar sunnatullah. Kalau yang dilanggar sunnatullah, time respon dia cepat, pendek. Hari ini katalah orang minum racun tikus ke, racun arsenik ke, percaya ke tak percaya ke, minum, kesan buruknya, akibat buruknya hari itu juga. Saat itu minum racun, saat itu masuk ICU lah. Tak ada hari ini minum racun tikus 1 gelas, tiba-tiba sakitnya tahun depan. Itu tak ada. Tak ada. Mana hari ini minum racun, tahun depan baru masuk ICU. Tak mungkin. Hari ini tangan kita katalah terpegang api. Sebab api itu boleh membakar. Menurut sunatullah. Kita pegang, saat itu kita terpegang api, saat itu tangan kita melecur. Bukan hari ini pegang api, minggu depan baru tangan itu melecur. So time responnya pendek. Barangkali inilah yang menyebabkan sebagian manusia lebih takut melanggar sunnatullah daripada melanggar syariatullah. Nah, ini masalahnya. Orang melanggar syariatullah, ya tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Tak sholat ke, tidak puasa ke, menipu ke, mengalami rasuah ke, riba ke, tidak menutup aurat, tak ada masalah. Kan azabnya tidak ditimpakan oleh saat itu. Boleh jadi minggu depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi ketika dah berusia, boleh jadi bila dah mati. Sehingga ramai orang yang takut untuk melanggar larangan Allah dari aspek syariatullah. Orang lebih takut melanggar sunatullah karena time responnya pendek, cepat. Saat itu kita langgar, saat itu kita kena akibatnya. Iya. Tapi tetap saja ia berakibat buruk bila kita langgar. Yang kedua, jamaah sekalian, sunatullah ini bersifat adil. Adil maksudnya bersifat menyeluruh, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Orang mukmin ke, orang kafir ke, sengaja ke, tak sengaja ke, percaya ke, tak percaya ke, berlaku padanya. Orang minum racun. Minum sengaja ke, tak sengaja ke, percaya ke, tak percaya ke, mukmin ke, kafir ke, sedang puasa ke, tiba buka racun, pastilah kesan buruknya saat itu juga. Tak kira, tak pandang, mukmin ke kafir, minum racun, sakit. Sengaja ke tak sengaja, itu kesan daripada pelanggaran ini. Sehingga orang biasanya lebih takut. Iya, memang lebih takut. Nah, kalau hidup ini, jamaah sekalian, kita langgar dua-dua ini, ya kita tidak selamat.
Allah suruh kita mematuhi syariatullahnya, dan Allah suruh kita mematuhi sunnatullahnya. Orang mukmin yang tidak patuh pada sunnatullah, ya pasti susah hidupnya. Pasti susah. Orang kafir tapi patuh pada sunnatullah akan lebih senang hidupnya di dunia. Allah bagi dia kesenangan, walaupun hanya di dunia. Saya pernah bagi contoh. Dan contoh itu sebetulnya ya menunjukkan kebenaran firman Allah. Mungkin jamaah ada pengalaman sendiri. Dulu, ya, apabila ada peluang, ya saya suka ziarah ke saudara di Sungai Besar, Selangor, karena di sana banyak sepupu saya. Tapi semua sekarang sudah meninggal. Yang sepupu saya sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Dulu bila ada peluang ziarah itu, balik daripada Sungai Besar ke Kuala Lumpur, sampai di Sekincan, ya boleh katakan hampir pastilah singgah di Sekincan. Tepi jalan itu kan banyak orang jualan jagung lah, jualan mangga lah, jualan ubi lah, macam-macam lah di Sekincan tu banyak tepi jalan tu. Jadi saya mesti itu, dan ya hasil tanam mereka sendiri kan beli. Salah satu yang saya selalu beli itu, yang jual itu bangsa Cina, perempuan Cina, karena banyak jenis yang dijual. Jagungnya pun jagung manis besar-besar, mangganya pun cantik lah, jambu, macam-macam lah, macam-macam. Murah pula berbanding yang ada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni apa? Sebut aja pasar tani yang dijual hasil Pak Tani, tapi harganya bukan harga Pak Tani. Namanya pasar tani yang dijual hasil Pak Tani, tapi harganya bukan harga Pak Tani. Nah, kan kacau. Jadi sempat burak sama penjual tu, anti Cina ni, anti jual banyak ini, tanam sendiri ke anti? Iya, ya, saya tanam sendiri katanya. Luas ke kebun anti ni? Tak ada lah, saya tak ada kebun. Saya ada tu belakang tu, rupanya ada kaki 5 gitulah. Tanah kosong, tentu milik kerajaan. Dia diusahakan, dia dicangkul, dibaja, diritik, tanam macam-macam. Ada pisang, ada betik, ada jagung, ada jambu, macam ada cili, macam-macam. Itu pun tanah kerajaan. Tanah kerajaan. Dan jadi itulah di. Jadi saya tanya, anti kan minta maaf, bukan muda lagi. Dah ni, kenapa nanti tak suruh anak bantu ke, yang ini ke, kat rumah? Oh, tak ada, anak saya tidak ada, katanya. Mana nanti anak saya masih belajar, menuntut. Oh, masih belajar. Belajar kat mana nanti? Belajar kat Australia, katanya. Oh, kat Australia. Oh, dapat beasiswa ke nanti? Tak ada lah, mana ada scholarship. Beasiswa sendirilah, katanya. Ini kami sendirilah. Dia belajar ini. Daripada hasil jualan inilah, anak saya belajar ke Australia. Waktu saya betul-betul macam Allahu Akbar. Kagum ada, rasa malu pun ada. Akhirnya saya dapat pengajaran. Orang kafir, namanya non-muslim, sanggup memanfaatkan tanah anugerah Allah. Tanah subur, hujan cukup, benih ada. Tinggal mengusahakan. Kemudian mendatangkan pulangan yang besar, yang banyak. Mampu menyara kehidupannya, walaupun tidak jadi hartawan, mampu menyekolahkan ke luar negeri, tanpa satu sen pun bantuan dari kerajaan. Saya jadi ingat firman Allah yang semua orang hafal. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, pasti, kata Allah, aku tambahkan nikmatku kepada kamu. Kamu dalam ayat surah Ibrahim ayat 7 itu bukan orang Islam sahaja, manusia.
Allah berkata, wahai manusia hambaku, apabila kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Akan tambah. Salah satu syukur yakni memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah bagi nikmat itu. Allah bagi tanah yang subur. Allah turunkan hujan yang cukup. Allah bagi benih yang cantik. Mungkin baja yang free. Macam mana mensyukuri anugerah Allah? Usahakan tanah itu. Mengusahakan tanah, dimakan, ditanam, dibaja, kemudian hasil. Itulah makna syukur bil amal. Nampaknya anti non-muslim itu paham ayat tadi walaupun saya yakin dia tak baca ayatnya. Itu menjalani kehidupan sesuai dengan sunnatullah. Senang hidupnya. Itu janji Allah. Dahulu, agak lama tahun sebelumnya, saya pergi daripada Sungai Besar, tepatnya Sungai Limau, Simpang 3 Sungai Limau. Saya masuk, itu boleh tembus Tanjung Malim. Itu. Melalui Kampung Pilda Soeharto, Sungai Tengi. Betul. Di sana ada Kampung Belia namanya. Tak tahu sekarang ada lagi tidak, Kampung Belia. Ya, pergi sana. Ya, karena haus dahaga, ada warung kopi tepi jalan, berhentilah. Kopi, makan kue. Borak dengan penjual kopi warung kecil. Karena depan kedai itu ada tanah yang luas, kebun luas. Tapi isinya semak samun. Tak terurus, tapi sangat luas. Saya tanya, bang, ini depannya ada tanah kebun luas nih. Siapa yang punya ya? Pak, ini orang sini. Oh, bukanlah cik, itu yang punya. Mas itu dijawab orang Tanjung Karang katanya. Orang Tanjung Karang. Pak Haji lah dia yang punya, Pak Haji. Dia selalu ke Pak Haji Dang ni tak pernah. Kebun terbiar aja. Terbiar, sampai sayang lah. Isinya semak samun tahabang. Pak Haji kata yang punya. Orang Tanjung Karang. Punya tanah, kebun luas di Sungai Tengah. Tengok, kebun luas, tanahnya subur, hujan cukup, baja mungkin free, benih ada. Tapi karena tak diusahakan, apa hasil kebun tadi? Kalau kita bicara dari surah Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, yang Pak Haji Tanjung Karang tadi kufur kepada Allah. Allah bagi nikmat tidak usahakan, sehingga tak dapat apa-apa pulangan. Sementara si anti non-muslim sekincan tadi, jenis orang syukur. Anti non-muslim tadi menjalani kehidupan sesuai dengan sunnatullah. Tuhan punya tanah yang berapa haji tadi menjalani kehidupan tidak sesuai sunnatullah. Dan itu salah sebenarnya menurut agama. Malangnya orang Islam ini hanya merasa berdosa bila melanggar syariatullah. Itu masalahnya. Dan tidak merasa bersalah jika melanggar sunnatullah. Masya Allah. Sedangkan kedua-duanya ini bila dilanggar menjadi punca turunnya bencana. Kemurkaan Allah. Hanya kemurkaan Allah yang Allah turunkan karena pelanggaran terhadap syariatullahnya agak lambat. Sementara pelanggaran terhadap sunnatullah, bencana yang Allah turunkan itu cepat. Saya dapat pengajaran betul daripada contoh hidup. La in syakartum la azidanakum. Seringkali ayat itu ditujukan pada orang mukmin saja. Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Apabila kamu mensyukuri nikmat Allah, niscaya nikmatku kata Allah, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah bagi nikmat, hendaklah kamu sedekahkan, kamu wakafkan, kamu bantu anak yatim, kamu buat surau, kamu buat masjid. Biasanya itu penjelasannya. Tidak salah, penjelasan itu tidak salah. Betul. Tapi ingat, itu hanya salah satu dari maksud ayat tadi. Sebab ayat tadi, kum itu kepada semua manusia. Apalagi itu menggunakan kalimat syukur. Termasuk itu tadi. Jadi nampaknya sebenarnya
Minta maaf ya, kalau majoriti orang Barat, termasuk orang Timur khasnya Jepun dan Korea, hidup mereka ini lebih banyak mematuhi ketentuan sunnatullah, sehingga maju dalam berbagai bidang. Karena hidupnya menepati sunnatullah, walaupun mereka tidak mengenal syariatullah, yaitu salah mereka. Orang-orang Islam seluruh dunia secara umumnya, ya boleh dikatakan lebih mematuhi syariatullah, tapi kurang mematuhi sunnatullah. Sehingga mereka tertinggal di belakang dalam pengurusan dunia. Jadi memang kedua-duanya ada kekurangan. Orang Muslim amat kurang dalam memahami dan mengamalkan sunnatullah, walaupun mereka paham tentang syariatullah, sementara orang-orang non-Muslim di Jepun atau Korea, mereka lebih memahami menjalani kehidupan berdasarkan sunnatullah, malangnya mereka tidak kenal syariatullah. Sekarang Anda bayangkan kalau bangsa itu mengamalkan kedua-dua sekali. Fil dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Mereka bebas daripada kemurkaan Allah. Karena apa? Jamaah jangan lupa. Ilmu tentang sunnatullah itu diajarkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia, lebih dahulu daripada ilmu syariatullah. Saya ulangi. Ilmu sunnatullah, kata sunnatullah, itu diajarkan oleh Allah lebih dahulu kepada manusia daripada syariatullah. Allah belum mengajarkan halal haram, wajib sunat, makruh mubah, dosa pahala. Allah telah mengajarkan terlebih dahulu tentang sunnatullah. Itu luar biasa. Mari saya tunjukkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Baqarah, ya mas kalian. Ayat yang ke-31. Al-Baqarah ayat 31. Jamaah sekalian, perkara ini saya sampaikan kali ini karena saya ingin mengajak jamaah sekalian memahami sesuatu yang sering kali benda ini terlepas pandang daripada kebanyakan orang Islam. Karena mungkin dianggap tak penting. Ini masalahnya. Wah, ini perintah Allah tadi di awal saya nyatakan. Tidak mungkin Allah menciptakan firman Al-Quran benda-benda yang tak penting. Bila Allah kisah Al-Quran, semuanya penting belaka. Baik, ini ayatnya ya. Tadi saya katakan, ilmu tentang sunnatullah, Allah ajarkan lebih awal, lebih dahulu daripada ilmu tentang syariatullah. Mana ayatnya? Mari. Al-Baqarah 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Wa'allama, dan Allah telah mengajar atau memberitahu atau memberi ilmu Adam kepada Adam. Ilmu tentang apa yang Allah ajarkan kepada Adam?
Oh, ilmu tentang al-asma' kullaha. Terjemahan biasa, nama-nama semuanya. Asma itu nama-nama, kullaha semuanya. Ramai orang memahami al-asma' kullaha ini, bahkan dalam tafsir pun disebut ya, mereka fahami bahwa Allah mengajar Adam nama-nama benda. Wahai Adam, ini namanya matahari, ini bulan, ini batu, itu pokok, itu unta. Ada orang memahami begitu. Ya, macam cikgu mengajar di tadika lah. Ya, itu namanya fahaman. Itu fahaman seseorang memahami ayat Quran. Tapi nampaknya akhir-akhir ini, ramai saja Islam pun kurang setuju. Jika ayat ini dipahami, Allah mengajar pada nama-nama benda seperti memberitahu ini namanya bulan, ini matahari, ini pokok, ini lembu, ini batu. Kita kena kembalikan kepada makna asal. Asma itu sebenarnya bukan nama maksudnya jemaah sekalian. Asma itu sifat. Contoh, al-asmaul husna. Punya al-asmaul husna. Itu bukan makna Allah punya nama-nama yang baik. Sifat-sifat yang baik. Bukan nama. Ar-Rahman itu hanya sifat pada Allah. Bukan karena nama. Ar-Rahim itu sifat. Ya Allah. Jadi, yang Allah ajarkan kepada Adam dahulu bukan nama benda itu, tapi sifat benda itu. Oh, Adam, kalau dari segi nama, ini namanya air. Itu bagi nama. Tapi yang beritahu, yang Allah berikan kepada Adam bukan itu. Sifat air. Air ini, Dam, sebetulnya kamu nampak macam benda kecil. Tapi tahu tak, Dam? Ini untuk memudahkan pemahaman ya. Air ini sebenarnya terdiri pada dua unsur, Dam. Ada dua unsur. Ada dua atom. Yakni hidrogen dan oksigen. Ada dua atom hidrogen, ada satu oksigen, direkatkan, merekat jadi satu, terikat dari satu dengan kekuatan yang hebat, dengan apa yang bahasa sekarang diistilah sebagai binding energy, jadilah molekul air. Itu tak boleh pisah itu. Kalau H dipisah dari O, itu akan melahirkan, menimbulkan satu energi yang maha dahsyat. Sehingga ada istilah bom atom. Dipisahkan saya ini. Dan air ini, Dam, dia boleh mendidih. Dia sejuk, tapi dia boleh mendidih. Bila kamu panaskan dengan temperature ya 100 darjah Celsius, ia akan mendidih, menggelegak. Syaratnya tempat kamu memanaskan, memasak air hingga mendidih, bila mencapai 100 darjah Celsius ini, tempatnya masih separas dengan air laut, sea level. Jadi kalau kamu masak tempat itu separas dengan air laut, kamu hanya perlu 100 cm untuk panaskan air. Ini yang dibuat asma itu. Bahasa sekarang, bahasa muda, Allah telah mengajarkan padamu tentang attribute of nature. Tentang sunnatullah itu yang diajarkan. Yang sekarang menjadi objek kajian sains itulah. Air diajarkan begitu. Ya contoh ya mas kan ya, contohlah. Orang yang macam kita yang mungkin tidak atau kurang memisain, kita menyebut minuman itu air. Apa itu? Air. Ya, air. Kita sebut air. Tapi mungkin seorang saintis yang yang punya ilmu tinggi tentang air, dia tak menyebut air. Dia menyebut H2O.
Dia menyebut H2O. Dan menyebut benda H2O lebih tepat daripada menyebutnya sebagai air. Dan dia boleh mungkin buat satu makalah, artikel, air pun mungkin sudah jadi berpuluh-puluh muka surat. Karena dia menjelaskan tentang sifat makhluk yang bernama air atau ma. Itu yang Allah ajarkan pada Adam dahulu. Itu namanya asma kullaha. Itu namanya attribute of nature. Itu namanya sunatullah. Di mana Allah ajarkan ini? Ketika Adam masih di surga. Tengok. Siapa yang mengajarkannya? Yang mengajarkannya yakni Allah. Masya Allah. Tempat belajarnya surga. Yang mengajarnya Allah sendiri. Subjek pelajarannya tentang asma kullaha. Tak mulia macam mana memahami sunatullah. Bukan di bumi. Allah waktu itu belum mengajar pada Adam tentang syariatullah. Tentang macam mana engkau Adam mesti menyembah aku, macam mana halal. Belum lagi. Belum. Pasal apa? Allah ajarkan ini di surga. Pertama sekali. Ya, karena Adam nanti bila diantar ke bumi, dia mesti menjalankan dua kewajipan sekaligus. Adam memegang dua portfolio. Portfolio yang pertama yakni sebagai hamba kepada Allah. Menyembahnya, memujinya, menyucikannya, mengagungkannya. Ha? Ya, macam malaikat lah. Allah, zikir, wirid. Itu tugas pertama. Yang kedua, portfolio khalifah. Khalifah itu kerjanya mengatur, memanfaatkan, memajukan bumi. Syarat utama yang perlu dimiliki oleh seorang khalifah menguasai tentang sunatullah. Kalau dalam bahasa sekarang yang semua kita tahu, ya menguasai sains dan teknologi. Menjalani kehidupan sesuai dengan sunatullah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bila sunatullah dilanggar, tebako aja mas sekalian. Katalah saya ya, yang tak erti sunatullah tentang listrik umpamanya. Listrik, tiba-tiba listrik kat rumah padam. Kalau saya yang tak erti apa-apa, saya coba betulkan. Bukan menyala, meletup, dan saya mungkin saya kenakan listrik, mati mungkin saya. Karena saya tak tahu. Tak boleh main-main. Sunatullah bila dilanggar, bencana. Ya, bencana. Ada orang sakit jantung, ada heart problem, tersumbatlah di arteri dia. Ya, supaya dia tak tersumbat, ya kena dioperasi dah. Buat operation, kena ini, pandai ini, cara ini. Nah, itu orang yang paham sunatullah. Telah mempelajari macam mana jantung dan salinan-salinan yang lainnya. Macam mana operate, kena ada ilmu tentang sunatullah itu. Coba kalau banyak orang yang tak reti ilmu tentang jantung manusia, suruh operation orang yang sakit jantung, mati itu kawan tu jamaah sekalian. Kenapa? Melanggar ketentuan sunatullah. Dan inilah ilmu yang perlu dikuasai oleh orang mukmin jika mereka pertama ingin berjaya jadi khalifahnya, dan jika mereka tak nak ditimpa musibah akibat melanggar ketentuan sunatullah. So ilmu ini sangat penting. Sangat penting. Tadi Allah nyatakan dalam ayat kita pelajari tadi, telah berlaku kerusakan di darat dan di laut, berpunca daripada tangan manusia. Itu karena mereka telah mengusik ketentuan sunatullah. Sehingga ekosistem alam semesta sudah tidak lagi normal, sudah tidak lagi sehat seperti dahulu kala. Memang Allah benarkan kita untuk menerokai alam semesta, bumi, ya. Tapi tidak boleh sampai berlebihan sehingga menghancurkan keseimbangan atau mizan yang Allah ciptakan. Saya pernah terbaca, bahkan lihat di situ ada gambarnya. Ya, karena
secara terus terang lah, secara pribadi, salah satu di antara subjek yang dulu saya minati semasa belajar tafsir, ini ayat-ayat kauniyah. Semasa masih belajar dulu tafsir hadis, subjek yang termasuk yang saya minati, yakni belajar ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Astronomi, astrofizik, geologi, geofisika, dan sebagainya. Termasuklah tentang ya pokok, binatang, air, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu bukan prasyarat utama untuk orang mendapatkan fid dunya hasanah dan dapat mengelakkan diri pada punya bencana alam diakibatkan oleh kecerobohan kita melanggar sunatullah. Ada satu artikel dan di situ dicantumkan gambarnya, diterbitkan oleh NASA, Amerika Serikat. Foto-foto yang diambil terhadap atmosfera bumi kita. Kan atmosfera kita ini ada 7 lapis ya mas sekalian ya. Atmosfera kita seperti mana yang kita diajar dahulu ada 7. Jadi bumi ini diselimuti oleh 7 lapisan atmosfera. 7 lapisan atmosfera. Bukan 1. Yang setiap lapisan itu mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Ada peranan masing-masing. 7 itu. Contoh yang sangat mengejutkan. Ada lapisan yang disambil ozonosfera. Ini sekadar contoh ya. Quran tadi kan kata berlaku kerusakan di darat, di laut, di mana saja akibat ulah perbuatan manusia. Dan itu bencana. Jadi kita yang create bencana itu. Allah hanya memberi sesuai dengan permintaan kita. Ya segala contoh banyak. Daripada 7 lapisan atmosfera bumi ini, cuma ada 7, kita tahu yang paling bawah namanya troposfera, troposfera, dan disitulah ada kandungan ya oksigen, dari situlah hujan turun setinggi itu. Atasnya ada stratosfera, atas di nomor 3 namanya ozonosfera, kita panggil ozonsfera. Atasnya lagi namanya mesosfera. Atas lagi namanya termosfera. Yang ke-6 namanya ionosfera. Dan yang paling atas, paling luar yang ke-7 namanya exosfera. Baik, contoh ya artikel yang saya baca yakni ozonosfera. Lapisan ozon itu sangat penting. Karena atmosfera yang disebut ozon atau ozonosfera, salah satu fungsinya yakni pelindung bumi, atap bumi, untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan bumi daripada sinar-sinar gelombang-gelombang kosmik yang datang di angkasa lepas, terutama di matahari. Matahari ini setiap saatnya mengeluarkan gelombang-gelombang kosmik yang luar biasa. Pancaran sinar yang sangat berbahaya. Termasuklah UV itu. Kuat sekali. Dan menuju ke seluruh alam. Termasuklah menuju ke planet kita. Jika bumi kita ini dipanah oleh gelombang-gelombang kosmik daripada matahari, khasnya sinar UV, tidak ada makhluk hidup di bumi. Tidak ada makhluk hidup di bumi. Mati. Bila UV disampaikan. Nasib baik Allah selimuti bumi kita dengan lapisan yang dipanggil ozonosfera. Ozon itulah yang menapis bila ada sinar yang sangat bahaya menuju ke bumi, oleh ozonosfera dipantulkan
keluar atas lagi. Jadi tak ada yang melepasinya. Selamat kita. Bayangkan kalau tidak ada gubeng ini. Tak ada makhluk hidup. Malangnya, karena kecerobohan manusia. Manusia sudah setiap hari tak tahulah berapa persen, berapa banyak melakukan pencemaran kepada alam semesta. Pelepasan gas-gas karbon dioksida yang tak terkawal. Dalam jangka masa tertentu. Kerakusan manusia dalam membina kemajuan. Melakukan pollution yang luar biasa. Lapisan ozon, ozonosfera sudah mulai koyak raba. Foto yang diantar oleh NASA sudah tidak rapat lagi. Sudah koyak sana, koyak sini. Sudah koyak. Dan bila koyak, mana dia tidak lagi mampu menahan 100% daripada bahaya sinar kosmik yang datang daripada luar. Pasti akan ada yang terlepas ke bumi. Sehingga bumi sudah kurang selamat diduduki oleh dahulu. Macam-macam penyakit, macam masalah. Apalagi kalau dia menimpa, mengenai pada jaringan saraf manusia. Kesannya luar biasa. Dalam artikel yang saya baca itu, bila itu sampai sempat menembusi, mempari saraf, susunan saraf manusia, manusia boleh biul jemaah sekalian. Ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, Allah jaga bumi dengan lapisan dipanggil ozonosfera. Tapi karena perbuatan manusia yang sangat rakus, melakukan pencemaran alam semesta. Kalau dahulu hujan pun sudah bukan hujan air, tapi hujan asid banyak. Ozon sudah koyak sana sini. Dan itu sangat menakutkan. Ya, memang dunia berteriak sana sini. Masih ada kawalan ini, kawalan ini. Kan hanya berteriak. Pelaksanaan tidak ada. Yang disuruh patuh hanya negara kecil. Negara besar tetap rakus. Jadi ngeri sekali. Betul firman Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan azab yang luar biasa jika mereka tidak patuh kepada perintahku. Perintah di sini boleh jadi mematuhi syariatnya dan juga mematuhi sunnahnya. Sudah hancur. Itu jangan tanya kalau troposfer itu sudah lama. Polusi sudah begitu lama. Terus bagian yang paling bawah sekali inilah, yang di situ ada 21% oksigennya itu. Itu sudah lama tercemar. Dan yang kedua yang mengerikan kalau jamaah lihat, gambar-gambar yang diantar oleh NASA, mungkin hasil foto yang dikan oleh teleskop Hubble, rupanya di luar angkasa, di luar atmosfer bumi, di luar gitu ini, isinya sampah sarap yang jumlahnya ribuan, mungkin ratusan ribu ke jutaan ton. Sarap apa? Bangkai satelit yang sudah rusak. Dia tak jatuh ke bumi karena sudah di luar graviti bumi. Melayang-layang dan jumlahnya tidak sedikit. Yang dahulu bumi kita bersih di luar sana. Ya, paling tidak di stratosfera dulu bersih, sekarang penuh dengan sampah sarap yang tidak terkawal. Sebabnya kita ini berada di bumi yang Allah Akbar. Selimut kita sudah tidak lagi selamat. Dan Allah ingatkan 15 abad yang lalu. Perkara ini sudah diingatkan. Inilah mukjizat Quran. Quran telah memberitahu kepada kita sesuatu yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Ayat yang seperti ini jamaah sekalian, Dhuhara fasadu fil bari Rum 41 tadi. Mungkin sahabat yang hidup pada zaman Nabi, pada zaman turunnya Al-Quran ini mungkin tak tahu cara memahami mereka macam mana. Allah bagi tahu kita banyak kerusakan di darat, di laut itu berpunca daripada tangan manusia. Apa maksudnya ya? Pada zaman turun ayat ini boleh katakan sangat sedikit bencana alam. Apalagi di laut, mereka bukan pelaut. Lautnya mereka macam dulu mungkin sangat biru, jernih, mungkin.
Jadi orang dahulu ya yakin akan ayat ini, tapi mungkin belum mendapatkan bukti nyata uh, yang boleh mereka lihat. Tapi hari ini nak mencari bukti kebenaran ayat 41 surah Rum, bencana ini tidaklah susah. Sangat mudah. Bahasa mudahnya. Kenikmatan yang kita rasai tiap hari dalam hidup ini. Makan cukup, tidur cukup, nak pergi mana-mana senang, nak beli apa mudah. Kesenangan. Sebenarnya terlalu kecil ya Mas Ilan. Bila dibandingkan dengan bencana yang ada di luar diri kita, yang sentiasa mengancam kita akibat perbuatan kita. Itu poinnya. Kenikmatan yang kita alami, yang Allah anugerahkan bagi kita sekarang, boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh tempat tinggal, boleh jalan-jalan. Itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Bila di mana bencana yang dahsyat di luar kita, yang sentiasa mengancam kita bila-bila masa. Yang semua itu berpunca daripada kerakusan tangan-tangan manusia penghuni bumi. Dan kembali pada ayat sebelum kita pelajari, cara mencegahnya amar ma'ruf nahi munkar. Malangnya suara-suara yang berani menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menegur negara besar yang ya tidak dihiraukan, karena negara yang bersuara itu negara kecil. Negara kecil, negara besar tak. Jadi sebetulnya belum lagi mereka berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi ketenteraan nuklir sana sini yang saya kata tadi tidak memberi manfaat sedikit pun kalau kita berpikir secara waras, sebaliknya yang akan menimbulkan madarat yang luar biasa. Kenapa Allah ingatkan begitu 15 abad yang lalu yang silam? Karena bila bencana itu sudah menimpa, yang tertimpa bukan hanya yang menjadi puncanya sahaja, bukan hanya mereka yang salah sahaja, tapi menimpa semuanya, termasuk yang tidak berdosa. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. Nah, coba lihat. Surah Al-Anfal ayat 25. Di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa ada audio pula? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wattaqu dan takutlah kamu wahai manusia, fitnatan akan musibah, bencana akibat tangan kamu. La tusibanna, musibah mana bila telah menimpa, dia tidak akan menimpa, tidak sekali-kali akan menimpa alladzina zalam, orang-orang yang zalim, minkum daripada kamu khosoh sahaja. Tak. Bila sudah berlaku bencana yang ditimbulkan oleh manusia karena pelanggarannya terhadap sunnatullah atau sanatullah, musibah itu tidak hanya menimpa mereka yang zalim sahaja. Tidak. Tidak hanya menimpa orang yang maksiat saja, yang menjadi punca saja. Tapi menimpa semuanya manusia. Yang mukmin ke, yang tak mukmin ke, yang baik ke, yang tak baik. Saya itu kewajiban amar ma'ruf itu semakin ketara.
Bayangkan mukjizat dari atas, katalah. Puncanya orang di atas. Penyalahgunaan kuasa ke, sama ada menipu ke, sama ada korupsi ke, sama ada merampas hak orang ke, sama ada zalim ke, memperalat ayat Quran. Kalau berlaku musibah, termasuk tu imam yang tarti apa-apa pun terkena. Bayi yang baru lahir pun terkena. Ini bahayanya. Sebab itu Allah ingatkan, wattaku. Takutlah kamu. Kamu jangan pikir nanti bila berlaku musibah hanya menimpa kepada orang yang menjadi puncanya saja. Tak. Benar, betul. Punca musibah itu karena perangai dia lah. Perangai orang itulah. Tapi musibah akhir zaman, bila dah menimpa, ia akan menimpa seluruh umat manusia. Tak pandang bulu. Sama ada ia orang mukmin. Sebab itulah, saya ulangi sekali, kewajiban kita masing-masing ikut kedudukan dan kemampuan kita masing-masing amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban kita. Kalau orang itu menyeleweng daripada syariatullah, ya kita tegur. Tak sepatutnya Anda melakukan itu karena itu larangan Allah. Jangan kamu langgar. Tak sepatutnya kamu tinggalkan benda itu karena benda itu perintah Allah. Dan jika orang itu melakukan pelanggaran terhadap sunnatullah, ya kita ingatkan. Contoh kecil ya. Katalah ada orang suka-suka buang sampah merata-rata. Ya, masuk bahasa tak tahulah Pak Mat mana dipanggil. Mat baling dipanggil ya. Atau mat baling atau mat campak. Sampah masuk dalam plastik diikat sampai tempat tertentu dalam kereta buka tikar campak merata-rata. Atau karena dicampak dalam saliran air, sungai ke parit. Dahlah sungai itu makin cetek, makin sempit, ditambah pula dengan timbunan sampah semasa kemarau. Nanti bila hujan tak deras pun jamaah sekalian, saliran air, sungai atau parit dah tak mampu nak menampung air. Nak menampung air yang sebenarnya tak mampu. Berlakulah banjir. Dahlah sungai itu sudah lama tidak dikeruk, didalamkan, dilebarkan, ditambah pula sampah menimbun. Banjir. Sebab itu bila kita tengok orang menyalahi sunatullah, kita tegur, cik, bukan di situ, cik, buang sampah. Di sana. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dianggap itu benda yang remeh. Begitulah maksudnya. Maksudnya dilanggar saja, habis. Nanti yang nanya orang lain. Ada budak muda bawa kereta, wish, macam babi buta, dengar jalan dia seorang aja. Potong, macam belut putih. Bukan membahayakan diri sendiri, mereka juga orang lain. Dan banyak lagi. Sehingga tugas amar ma'ruf nahi munkar ini jam sekarang tugas yang tidak akan terhenti. Masanya tidak akan tamat sebelum tamatnya umur alam semesta. Atau selagi kita masih bernafas, kewajiban itu tetap ada. Disambung oleh orang selepas kita. Sambung. Dan tidak akan terhenti sebelum berhentinya umur alam semesta. Itu perintah Allah. Jadi Allah sebenarnya dalam Al-Quran cukup jelas menguraikan dan menjelaskan ayat berkaitan dengan azab yang puncanya kita. Sang puncanya manusia. Yakni menyeleweng, melanggar terhadap dua ketentuan Allah, sama ada syariatullah atau sunnatullah. Sebab itu sekecil apapun pelanggaran seorang terhadap syariatullah ataupun sunnatullah, wajib kita luruskan. Di samping kita sendiri, ya,
tidak melakukannya, kita hendaklah berusaha untuk meluruskannya. Jamaah sekalian, sengaja tazkirah kita saya sampaikan tajuk yang seperti ini karena saya merasa bahwa perkara-perkara yang sangat penting karena Quran sebut seringkali terlepas pandang daripada kita. Mungkin orang Islam masih, setengah orang Islam berpikirnya mungkin masih terlalu sederhana. Sederhana dalam arti kata dia pikir Al-Quran itu hanya cerita surga neraka. Dia pikir Quran ini hanya cerita pahala dan dosa. Dia cerita mungkin Quran itu hanya cerita syariatullah yang terhad. Masya Allah. Tidak sama sekali. Quran menggaris panduan pada kita untuk mendapatkan kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu diuraikan garis panduannya oleh Al-Quran. Seperti mana pentingnya kita mengetahui seluk-beluk beribadah pada Allah bagi menjalankan tugas kehambaan kita kepadanya, begitu juga pentingnya memahami seluk-beluk sunnatullah untuk menjayakan tugas kita sebagai khalifahnya. Baik khalifahnya. Kedua-dua itu perintah Allah, kedua-duanya ada kewajiban buat kita untuk kita fahami serentak. Jadi kalau kita ditanya, mana yang penting? Kalau jamaah tanya saya, kedua-duanya penting. Bahwa antara syariatullah dengan sunnatullah boleh dibezakan, itu benar. Keduanya boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Nah, ini menariknya. Dibezakan boleh, dipisahkan tak boleh. Erat sekali hubungannya. Sesetengah ibadah bahkan dikaitkan dengan sunnatullah. Contoh, hukum asal perintah solat. Bila kita wajib memegang solat, katalah solat subuh. Bukan tengok jam. Pada masa dulu mana ada jam. Ikut Al-Quran, kita wajib solat subuh bila sudah terbit fajar. Hingga bila? Hingga terbit matahari. Solat zuhur bila? Bila matahari sudah tergelincir ke arah barat. Nah, terbitnya fajar, memastikan terbitnya fajar, memastikan matahari sudah tergelincir dari ufuknya, memastikan matahari sudah terbenam. Itu kan kaitan dengan sunnatullah. Itu berarti sunnatullah. Itu yakni kaitan dengan hukum ilmu falak atau astronomi, ilmu yang pelajari tentang pergerakan benda-benda langit. Baru dibuat jam itu akhir-akhir ini saja. Bila wajib zakat? Oh, bila cukup 1 tahun. Tahun apa itu? Tahun Masehi? Bukan, itu tahun Komariah. Tengok. Menentukan awal puasa. Tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Dan memastikan bulan Ramadan telah masuk berikan anak bulan, itu mesti menguasai ilmu yang bagi ilmu falak atau astronomi. Itu ada kaitannya dengan sunnatullah. Tengok bagaimana eratnya hubungan antara sunnatullah dengan syariatullah. Bahkan kewajiban menjalankan perintah syariatullah pun mesti tengok dulu kaidah sunnatullah. Itu contoh kecil. Belum yang besar-besar lagi. Zaman Nabi dalam peperangan, memperhatikan sungguh tentang sunnatullah. Sehingga mereka berjaya. Jadi keduanya mesti seimbang. Tujuannya untuk kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya dan mengelakkan daripada musibah sebanyak-banyaknya. Itu tujuannya. Mudah-mudahan ya dapat memperluas cara berpikir kita. Bahkan kalau kita mungkin kurang berjaya dalam mengamalkan ajaran Allah dari aspek yang satu ini, ya diharapkan mungkin generasi selepas kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan lebih berjaya menjalani kehidupan sesuai dengan 2 ketetapan Allah. Boleh jadi kita kurang berjaya ini, tapi tidak bermakna kita akan mewariskan generasi yang gagal juga seperti
kita mungkin hari ini. Karena kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Bahasa yang mungkin agak sinikal, jangan kita pandang Quran dengan sebelah mata. Itu bahasa yang sinikal sekali. Jangan pandang Quran dengan sebelah mata. Dengan dua mata yang terkerak. Sehingga kita nampak dua-duanya. Sebab kalau tengok ya pengajian di mana-mana, jamaah boleh tengoklah itu. Pasti semuanya ini berkaitan dengan syariatullah. Tidak salah, memang tidak salah. Bahkan ada tajuk yang diulang-ulang sampai dari dulu sampai sekarang. Ya, mungkin kita akan berpikir, apakah itu sahaja ajaran Quran? Nah, itu kena tanyakan. Itu kena tanyakan. Kenapa ajaran yang lain macam kurang mendapatkan perhatian yang lain? Wah, Nabi menyuruh umatnya mempelajari Al-Quran ini daripada alif hingga ya tanpa membeza-bezakan. Mudah-mudahan memberi manfaat, bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau manfaatnya beri bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.